Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas salah satu metode peramalan time series yang cukup populer, yaitu Hawk Winters. Khususnya kita akan fokus pada 3 parameter penting, yaitu alpha, beta, dan gamma. Ketiganya punya peran besar dalam menentukan hasil prediksi. Yuk kita mulai. Hawk Winters adalah metode peramalan time series yang mempertimbangkan 3 komponen, yaitu level dengan parameter alpha, kemudian trend dengan parameter beta, dan musiman dengan parameter gamma. Metode ini cocok untuk data dengan pola naik turun dan perubahan musiman, sehingga hasil prediksinya lebih akurat. Baik, pertama kita mulai dari alpha. Alpha mengatur seberapa cepat model menyesuaikan diri dengan data terbaru. Kalau alfanya besar, model akan lebih cepat merespon perubahan data. Tapi kalau kecil, model jadi lebih stabil, walaupun agak lambat merespon. Selanjutnya beta. Beta digunakan untuk menangkap tren dalam data. Nilai beta yang besar bikin model lebih sensitif terhadap perubahan tren, sementara beta kecil membuat tren terlihat lebih halus dan stabil. Yang terakhir gamma. Gamma berfungsi untuk mengatur bagaimana model memperbarui pola musiman. Kalau polanya sering berubah, kita bisa pakai gamma yang lebih tinggi. Sebaliknya, kalau polanya stabil, cukup gunakan gamma yang kecil. Kemudian bagaimana cara kita menentukan nilai alpha, beta, dan gamma? Pertama, kita trial and error. Kita coba-coba nilai alpha, beta, dan gamma sampai sekiranya model sesuai dengan data yang kita analisis. Kemudian, tentukan nilai mape terkecil. Kita ambil kombinasi dari alpha, beta, dan gamma yang menghasilkan nilai mape yang paling kecil. Kenapa mape penting? Mape atau mean absolute percentage error adalah ukuran seberapa akurat hasil prediksi kita. Semakin kecil nilai mape, makin dekat hasil prediksi kita ke data asli. Contohnya, kalau mape kita 5%, artinya rata-rata prediksi kita hanya meleset 5% dari nilai sebenarnya. Makanya, mape sering dipakai sebagai acuan untuk memilih parameter terbaik dalam Hawk Winters. Agar lebih mudah memahami fungsi alpha, beta, dan gamma, coba kita bayangkan suatu contoh kasus. Bayangkan kamu adalah seorang data analis di sebuah perusahaan minuman dingin. Setiap bulan, kamu mencatat jumlah penjualan produk selama 3 tahun terakhir. Dari grafiknya, terlihat bahwa penjualan selalu meningkat saat musim panas dan cenderung menurun saat musim hujan. Selain itu, dari tahun ke tahun ada tren peningkatan penjualan karena brand kamu makin terkenal. Nah, karena data kamu punya tren dan musiman, maka metode Hawk Winters sangat cocok digunakan. Sekarang, bagaimana peran alpha, beta, dan gamma di sini? Untuk nilai alpha, kalau kamu ingin model cepat mengikuti perubahan mendadak, misalnya penjualan tiba-tiba melonjak karena ada promo, kamu bisa menggunakan nilai alpha yang besar, misalnya 0,8. Tapi jika kamu ingin model lebih stabil dan tidak terlalu mudah terganggu oleh lonjakan sesaat, gunakan alpha yang kecil, misalnya 0,2. Kemudian untuk nilai beta, karena ada tren kenaikan tiap tahun, kamu perlu menangkap tren itu. Kalau tren berubah dengan sangat cepat, misalnya karena brand makin populer, kamu bisa menggunakan nilai beta yang besar. Tapi kalau tren relatif stabil, pakai beta yang kecil agar model tidak terlalu panik saat merespon setiap perubahan kecil. Selanjutnya gamma. Karena ada musim panas dan musim hujan yang memengaruhi penjualan secara rutin, kamu perlu menangkap pola musiman ini. Kalau pola musiman berubah-ubah tiap tahun, maka bisa menggunakan nilai gamma yang besar. Kalau musimannya cenderung tetap, cukup pakai gamma yang kecil. Dengan memahami ketiga parameter ini, kamu bisa mengatur seberapa sensitif model terhadap perubahan data. Dan yang paling penting, kamu bisa menghasilkan prediksi penjualan yang lebih akurat dan sesuai dengan kondisi nyata. Maka, apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan? Dengan memahami peran alpha, beta, dan gamma dalam metode Hawk Winters, kita dapat menyesuaikan model agar sesuai dengan karakteristik data. Penyesuaian parameter yang tepat akan membantu menghasilkan peramalan yang lebih akurat, terutama pada data yang memiliki tren dan pola musim. Intinya, jangan cuma hafal rumusnya saja, tetapi pahami juga makna di balik parameternya.